Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Dan selamat pagi Dewan Juri. Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Siti Kaila Sara. Saya bersekolah di SD Impres Galangan Kapal 4, Kota Makassar. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru kan? Mau tidak dengar ceritanya? Cerita ini diambil dari kumpulan dengan judul The Legend of Ilauran atau Si Manusia Udang, ditulis oleh Slamet Rianto dan diterbitkan pada tahun 2009. Alkisah. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota Makassar, pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua, ambot dan suluk. Bertahun-tahun mereka menambahkan kehadiran seorang anak. Setiap malam mereka berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karuniakanlah kami seorang anak yang bisa menemani masa tua kami. Walaupun wujudnya hanya seperti udang, kami akan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Doa Ambok dan Indok. Doa akhirnya terkabul. Indok mengandung dan melahirkan. Namun alangkah terkejutnya mereka karena bayi yang lahir tidaklah berbentuk manusia, melainkan berwujud seekor udang raksasa. Meski sempat sedih, mereka memberinya nama Ilauran dan merawatnya dengan penuh cinta. Tahun demi tahun berlalu, Ilauran tumbuh dewasa. Meski tubuhnya terperangkap dalam cangkang udang, ia berbicara dan memiliki akal budi layaknya manusia. Suatu hari, Ilauran menyampaikan niat yang mengejutkan ke orang tuanya. Ambo, Indo, aku sudah dewasa. Aku mohon, pergilah ke istana dan lamarkan salah satu putri baginda raja untukku. Ambo terkejut. Nah, kita ini orang miskin, apalagi wujudmu seperti ini. Mana mungkin raja menerima lamaran kita. Namun, Ilauran terus memohon karena sangat menyayangi anak mereka. Ambo dan Indo akhirnya memberikan diri menghadap baginda raja di istana. Di istana, baginda yang bijaksana mendengarkan maksud kedatangan Ambok dan Indo. Raja tidak langsung menolak, ia justru memanggil ketujuh putrinya. Raja menanyakan kepada putri-putrinya, dari yang tertua hingga yang termuda, siapa yang bersedia menerima pinangan Ilauran si Manusia Udang? Putri sulung tertawa meremehkannya. Ayanda, sungguh tidak masuk akal. Aku adalah putri kerajaan yang cantik. Mana mungkin aku menikah dengan seekor udang dari keluarga miskin. Aku menolaknya. 5 putri lainnya pun memberikan jawaban yang sama. Mereka mengejek dan menolak mentah-mentah. Tibalah giliran putri bungsu. Ia menatap Ambok dan Indok yang tertunduk sedih, lalu berkata dengan lembut, Ayanda, jika ini memang kehendak Tuhan dan Ayanda merestui, Ananda bersedia menerima Ilauran sebagai suami Ananda. Ananda percaya wujud fisik bukanlah penentuan baik buruknya hati seseorang. Seluruh istana terkejut. Namun raja yang bijaksana tersenyum dan merestui pernikahan tersebut. Teman-teman, mau dengar cerita selanjutnya? Pernikahan pun digelar. Kakak-kakak putri bungsu terus mencibir dan mengolok-olok adiknya yang tidur berdampingan dengan cangkang udang. Putri bungsu tetap sabar dan melayani Ilauran dengan sangat baik dan tulus. Suatu malam, ketika putri bungsu sedang tertidur lelap, sebuah keajaiban terjadi. Ilauran keluar dari cangkang udangnya. Di balik cangkang tersebut, Ilauran ternyata seorang pemuda yang sangat tampan, gagah, dan memancarkan wibawa. Keesokan paginya, putri bungsu sangat terkejut sekaligus bahagia
melihat wujud asli suaminya. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh istana. Melihat Laura yang ternyata adalah seorang tampan dan bijaksana, keenam kakak putri bungsu merasa sangat menyesal dan iri hati. Namun nasi sudah menjadi bubur. Putri bungsu dan Ilaurang akhirnya hidup bahagia selamanya. Dan kelak Ilaurang dipercaya untuk meneruskan tahta kerajaan karena kecerdasan dan kebaikan hatinya. Adapun pesan moral dari kisah ini, jangan menilai seseorang dari luarnya. Penampilan fisik bisa menipu, tetapi ketulusan dan kebaikan hatinya adalah permata yang sesungguhnya. Ketulusan akan berbuah manis. Putri bungsu mendapatkan kebahagiaan karena ia tulus dan tidak memandang harta atau rupa. Hati-hati dalam bercakap kesombongan. Keenam kakak putri bungsu akhirnya hanya membawa penyesalan bagi diri mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi